Ya, adab itu kan di Islam diajarkannya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada adab-adabnya, betul kan? Adab bangun tidur, ada adab makan, ada adab apa lagi? Adab mandi ada, adab masuk WC pun ada. Nah, itu adab-adab itu adalah penerapan dari akhlak-akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, terutama untuk para penuntut ilmu. Adab menuntut ilmu inilah bagaimana kita lihat, karena tidak tahu adab, karena tidak ada adab, banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia khususnya. Ada mahasiswa yang dikasih nilai kecil, biasanya dia dapat nilai gede, terus sama dosennya dikasih nilai kecil. Itu sampai menjelek-jelekan dosennya, atau ada yang membunuh dosennya karena diberi nilai kecil. Naudzubillah. Ada kasus yang mengeroyok gurunya. Ada yang gurunya ngasih pelajaran, ngasih nasihat, padahal dia yang nakal, anaknya yang nakal, muridnya yang nakal. Ternyata muridnya tersebut lapor ke ibunya, ibunya lapor polisi. Ya, hanya guru itu dipenjara. Terus banyak kasus-kasus yang lain di mana mahasiswa, para penuntut ilmu, ya terutama di kalangan mahasiswa yang mungkin basicnya minim ilmu agama, sehingga banyak yang dalam tanda kutip ya kurang ajar sama dosennya atau kurang adab lah sama gurunya. Nah, ini para ikhwan akhwat sekalian yang harus kita perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Artinya, kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi bukan yang paling pintar, yang paling tinggi IPK-nya. Bukan mahasiswa yang terbaik itu adalah yang paling cerdas otaknya. Bukan mukmin yang paling baik itu adalah yang paling banyak ilmunya, hafalannya, kitab-kitabnya, buku-bukunya. Bukan. Tapi yang paling baik di mata Allah adalah menurut hadis ini orang yang paling sempurna akhlaknya, ahsanuhum khuluqa. Dalam arti dia mempraktekkan adab-adab dalam seluruh sisi kehidupan sehingga dia mendapatkan predikat akmalul mukminin. Itu ikhwan akhwat sekalian. Jadi itu pentingnya kita beradab, pentingnya kita mempelajari ilmu adab sebelum kita menuntut ilmu. Karena apa? Karena ketika kita menuntut ilmu tanpa disertai adab dan akhlak yang baik, maka akan terjadilah tadi pelanggaran-pelanggaran di mana seorang murid sudah kehilangan moralnya, sudah kehilangan akhlakul karimah kepada yang lebih tua, bahkan kepada gurunya sendiri. Ketika ada orang beradab dan orang tidak beradab menuntut ilmu, ini ada perbedaan. Yang pertama, orang yang tidak beradab atau tidak belajar adab, ketika dia mendapatkan ilmu, dia akan bertambah kesombongannya. Sementara orang yang mempelajari atau orang yang beradab akan bertambah ketawaduannya. Jadi orang yang mempunyai adab ketika menuntut ilmu itu akan semakin tawadu, semakin berisi, semakin menunduk, filosofi padi ya. Tapi kalau orang yang tidak beradab, semakin dia tambah ilmu, semakin sombong. Orang lain yang gak punya ilmu dianggap bodoh. Dia merasa paling pintar, paling cerdas. Ya, itulah kesombongan. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul, di mana ketika manusia mempunyai sifat iblis, yaitu ketakaburan. Takabur adalah penyebab iblis ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dicap sebagai orang atau makhluk yang kufur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam
tidak beradab kepada Allah, tidak beradab kepada Nabi Adam, merasa dirinya paling banyak ilmunya, lebih banyak ilmu daripada Nabi Adam, lebih tua daripada Nabi Adam, lebih unggul segalanya dari Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api sementara Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, sehingga dia merasa lebih baik. Nah ini, padahal iblis itu kenal dengan Allah. Iblis itu bukan tidak percaya sama Allah. Iblis disebut kafir oleh Allah, ternyata bukan tidak percaya kepada Allah. Jadi kalau ada orang sekarang yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya Allah, itu lebih buruk daripada iblis. Iblis saja itu sama Allah bukan percaya lagi, tapi berkomunikasi dengan Allah, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lama menjadi abdi Allah. Tapi apa yang membuat iblis celaka? Itu satu, mempunyai sifat takabur, mempunyai sifat kesombongan. Maka hati-hati para penuntut ilmu sekalian, khususnya ini yang ada di Uniga ya, ini fakultas MIPA ya kalau nggak salah. Nah, ketika kita mempunyai ilmu, bertambah gelar, atau mempunyai nilai yang baik, jaga hati, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Makanya orang yang tahu adab itu akan semakin menunduk, karena sebelum menuntut ilmu dia sudah pelajari bahwa kita tidak boleh takabur dengan ilmu, tidak boleh ria, bahwa kita ini harus menjadi orang yang tawadu, tidak boleh ada setik-tik pun kesombongan dalam hati, meskipun kita diberikan 1000 keunggulan. Karena apa? Karena satu kesombongan yang ada di dalam hati bisa mengharamkan kita untuk masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, yang kedua, perbedaan orang yang gak beradab sama yang beradab. Orang beradab versus orang tak beradab. Ketika mendapatkan ilmu, yang tadi bertambah kesombongan. Yang kedua, bertambah atau semakin meningkat kufurnya. Sementara orang yang beradab, ketika mendapat ilmu, semakin meningkat rasa syukurnya. Orang yang tak beradab itu semakin kufur, sementara orang beradab semakin syukur. Lalu yang ketiga, orang yang tidak beradab ketika mendapat ilmu, dia merasa puas, tidak mau menerima nasihat. Sementara orang yang beradab, meskipun sudah hafal berbagai kitab, sudah hafal Al-Quran, tapi dia tetap akan haus akan nasihat, haus akan ilmu, haus akan pelajaran. Kalau orang yang tidak beradab, dia akan menutup diri. Karena apa? Merasa gelasnya atau ilmunya sudah penuh. Jadi seperti gelas penuh, tidak akan bisa diisi lagi. Tapi kalau orang yang beradab, dia selalu haus akan nasihat. Lalu orang yang tidak beradab, yang keempat, itu pasti akan muncul kata-kata atau penghinaan kepada orang yang belum paham. Di orang yang tidak beradab, sikap yang muncul nanti ketika mendapat ilmu akan menghina orang yang belum paham. Wah, dia mah bodoh, gak kayak saya. Dia mah kurang rajin belajarnya, tidak seperti saya. Saya lebih baik daripada dia. Nah ini sama dengan yang tadi, poin kesombongan yang harus kita waspadai. Sementara orang yang beradab akan membimbing orang yang belum paham. Orang yang tidak beradab akan menghina orang yang belum paham. Orang yang beradab akan membimbing orang yang belum paham. Akan senantiasa tidak sayang untuk membagikan ilmunya kepada orang banyak. Karena ilmu itu amanah, ya. Li'anna katimal ilmi mal'unun, kata kitab Tijan. Orang yang menyembunyikan ilmu, tidak menyebarkan ilmu, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang yang tidak beradab selanjutnya akan semakin jauh dari Allah. Semakin tambah ilmu, akan semakin jauh dari Allah. Nah ini bahaya. Ketika kita tidak mempelajari adab terlebih dahulu, lalu kita terus tambah-tambah ilmu, ilmunya itu akan semakin menjauhkan dia dari Allah. Sementara orang yang punya adab, dia ilmunya akan mengantarkan semakin dekat dengan Allah. Sebagaimana kalau kita belajar IPA misalnya, matematika atau biologi. Di biologi misalnya ada proses pencernaan, ya, atau proses reproduksi.
Bagaimana proses kelahiran manusia? Oh, ternyata itu sudah ada di dalam Al-Quran. Allah sudah menceritakan secara detail proses kelahiran manusia. Padahal dulu Rasulullah tidak pernah sekolah kebidanan, tidak pernah sekolah di kedokteran, tidak pernah meneliti isi perut seorang ibu. Tapi dengan detail bisa menceritakan proses kelahiran bayi dari mulai air mani, sperma, ya, nutfah, sampai lahir menjadi bayi. Nah, itu akan mendekatkan dia kepada Allah. Karena apa? Karena dia mempunyai adab terlebih dahulu. Nah, itu mungkin pentingnya adab sehingga akan ada perbedaan jauh antara orang yang beradab dan yang tak beradab. Kesananya di akhiratnya, na'udzubillah, ketika kita tambah-tambah ilmu, tambah-tambah amal, tapi tidak mempunyai adab, maka ilmunya tidak akan mengantarkan kepada amal soleh, bahkan nanti akan menuju membawa dia terhadap laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakhir di nerakanya Allah, na'udzubillah. Sementara orang yang beradab ketika bertambah ilmu akan semakin dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.